Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfita Darwis dengan NIM 200907501002 dari kelas A, Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya mengenai transaksi PT Kompormas latihan 79 dan akan menyelesaikan pertanyaan yaitu jurnal umum, buku besar, laporan posisi keuangan, laporan keuangan, dan ayat jurnal penutup. Berikut adalah presentasi saya. Baik, ini adalah jurnal umum dari PT Kompormas per September tahun 2012, mulai dari tanggal 4 hingga 28 Oktober tahun 2012. Pada tanggal 4, membeli barang dagang dari PT Tanah Emas Jakarta senilai 26 juta berada pada sisi debit dan utang usaha dikreditkan senilai 26 juta. Pada tanggal 6, membeli perlengkapan kantor senilai 2.500.000, lalu kas dikreditkan senilai 2.500.000. Pada tanggal 11, membayar utang usaha ke PT Tanah Emas Jakarta senilai 22 juta rupiah dan kas dikreditkan senilai 22 juta rupiah. Pada tanggal 12, membeli peralatan kantor atau aset tetap dari toko ATK senilai 4.200.000 dan kas dikreditkan senilai 4.200.000. Pada tanggal 19, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000 dan kas dikreditkan senilai 1.500.000. Pada tanggal 20, membayar biaya iklan senilai 2.500.000 dan kas dikreditkan senilai 2.500.000. Pada tanggal 21, menjual barang dagang seharga 22 juta secara kredit masuk pada akun piutang usaha senilai 22 juta berada pada sisi debit dan penjualan barang dagang dikreditkan senilai 22 juta. Pada tanggal 22, kas senilai 36 juta berada pada sisi debit dan potongan penjualan senilai 1 juta dijumlah sehingga penjualan barang dagang dikreditkan dan bernilai 37 juta. Pada tanggal 23, membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 35 juta berada pada sisi debit dan potongan pembelian dikreditkan senilai 2 juta lalu kas senilai 33 juta. Pada tanggal 26, membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai berada pada sisi debit dan kas dikreditkan senilai 1.500.000. Terakhir, pada tanggal 28, membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 secara tunai berada pada sisi debit dan kas dikreditkan senilai 2.700.000. Di sini dapat dilihat bahwa pada sisi debit dan kredit sudah seimbang dengan total 156.900.000. Selanjutnya, kita beralih ke buku besar PT Kompormas periode September 2012. Perlu diketahui bahwa isi dari tabel pada buku besar diambil dari hasil jurnal umum seperti ini. Nah, pada akun kas, pada sisi debit terjadi satu transaksi senilai 36 juta dan pada sisi kredit terjadi 8 transaksi dengan total 69.900.000 sehingga sisi kredit dan debit dikurang menghasilkan total 33.900.000. Pada akun piutang usaha terjadi satu transaksi pada sisi debit senilai 22 juta, potongan penjualan pada sisi debit satu transaksi dengan total 1 juta, perlengkapan kantor pada sisi debit ada satu transaksi dengan total 2.500.000. Pada utang usaha terjadi satu transaksi pada sisi debit senilai 22 juta dan satu transaksi pada sisi kredit senilai 26 juta dikurang dengan total hasil 4 juta pada sisi kredit. Biaya pengiriman
Pada sisi debit terjadi satu transaksi dengan total 1.500.000. Pada aset tetap terjadi satu transaksi pada sisi debit dengan total 4.200.000. Pembelian barang dagang pada sisi debit terjadi dua transaksi, pertama 26 juta, kedua 35 juta, dijumlahkan dengan total hasil akhir 61 juta. Biaya gaji terjadi satu transaksi pada sisi debit senilai 2.700.000. Potongan pembelian terjadi satu transaksi pada sisi kredit senilai 2 juta. Penjualan barang dagang terjadi dua transaksi senilai 22 juta dan 37 juta, dijumlahkan dengan hasil akhir 59 juta pada sisi kredit. Lalu biaya bunga terjadi satu transaksi pada sisi debit senilai total 1.500.000, dan terakhir biaya iklan terjadi satu transaksi di sisi debit dengan total 2.500.000. Selanjutnya adalah neraca lajur PT Kompormas per September 2012. Di sini kita memiliki dua versi. Pertama, untuk beban pemakaian perlengkapan yang senilai 16 juta. Dan untuk versi kedua, beban pemakaian perlengkapan senilai 11 juta. Perbedaan ini dapat dilihat pada soal. Untuk keterangan lain yang diperoleh, pada poin A, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah 13.500.000. Angka 13.500.000 ini dijumlahkan dengan perlengkapan kantor senilai 2.500.000 untuk versi pertama dan dikurang dengan 2.500.000 untuk versi kedua. Dan sisanya tidak ada perbedaan. Dan dapat kita lihat untuk versi 1 dan versi kedua mengenai daftar saldo, penyesuaian, saldo disesuaikan, laba rugi, dan posisi keuangan, keduanya sudah seimbang. Dapat dilihat di tabel ini. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi PT Kompormas per Oktober 2012. Di sini dapat kita lihat untuk laporan laba rugi juga memiliki dua versi. Untuk versi pertama yang beban pemakaian perlengkapannya senilai 16 juta, dan untuk versi kedua beban pemakaian perlengkapannya senilai 11 juta. Lalu untuk sisi kanan dapat dilihat di sini terdapat modal saham. Nah, untuk modal saham senilai 250 juta ini kita mengambil dari soal, yaitu pada laporan keuangan. Lalu laba usaha ini diambil dari hasil harga pokok penjualan dan persediaan akhir Oktober senilai 27.400.000, sehingga total modal akhirnya yaitu 222.600.000. Nah, untuk neraca PT Kompormas per Oktober 2012 ini pada akun kas, di sini dapat terlihat senilai 121 juta. Padahal di soal berbeda, ini dikarenakan diambil dari buku besar. Pada akun kas, total kredit tersisa 33.900.000, sehingga dikurang dan menghasilkan sisa 121.100.000. Nah, untuk versi kedua, tidak ada perbedaan pada modal saham, hanya perbedaan pada laba usaha karena diambil dari total hasil akhir di sini, yaitu senilai 22.400.000. Dan sama seperti yang sebelumnya, perbedaannya itu terletak pada perlengkapan kantor. Di sini pada versi pertama 1.500.000 dan untuk versi kedua 3.500.000. Sampai di sini saja. Baik, selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah, pada jurnal penutup di sini juga terdapat dua versi. Untuk versi pertama yaitu pada ikhtisar laba rugi. Untuk versi pertama senilai 103.900.000 dan untuk versi kedua senilai 98.900.000. Hasil ikhtisar laba rugi ini diambil dari penjumlahan antara pembelian, persediaan, biaya bunga, biaya iklan, biaya pengiriman, gaji pegawai, beban pemakaian perlengkapan, beban aset penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset gedung, dan potongan penjualan. Begitu pula untuk versi kedua. Nah, perbedaannya itu sama dengan neraca lajur dan laporan keuangan, yaitu berada pada beban pemakaian perlengkapan. Nah, untuk versi pertama 16 juta dan untuk versi kedua 11 juta rupiah. Sedangkan untuk
Ikhtisar laba rugi ini diambil dari penjumlahan antara penjualan, potongan pembelian, dan persediaan pada sisi debit, sehingga ikhtisar laba rugi senilai 76.500.000 berada pada sisi kredit. Begitu juga untuk versi kedua, sama saja tidak ada bedanya. Dan untuk total ikhtisar laba rugi antara versi pertama dan versi kedua, yaitu sama-sama 95 juta rupiah. Itulah tadi hasil pemaparan saya. Jika terdapat kesalahan pada kalkulasi dan penjelasan, mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.